Kenapa itu? Teman aku bukan pembenci kakak, cuma aku ulang-ulang. Bukan loh, adikku, bukan ya, bestiku semua di sini. Aku itu nggak perlu bayar-bayar buzzer cuman untuk membungkam mulut-mulut aku. Aku nggak lawannya bukan buzzer, orang yang ada Real. ada mukanya. Aku juga punya jari sama punya mulut, masih bisa berfungsi. Nggak usah nggak usah bayar-bayar buzzer. Gila. Gila. Lagian aku tahu siapa juga ada kan, aku punya itu loh. Jadi yang iniin Bu. Bu Ang ini banyak Bu tahu loh HS. guys. Ngeri loh Ang ini kayaknya Ang, dia spill itu dong boleh. Ang. ganti aja. Itu atas dasar apa kalian Coba ini? sepil ibu kandungnya apa kabar? Ibu kandung lu kemarin ada di pinggir jalan. Lu gak usah sepil ibu gua. Ibu gua udah di surga. Ibu Ya, udah gila nih. Nah, kalau Ini udah gila karena udah nggak tahu lagi cara udah menyerang nggak kita, tahu udah lagi mau ngomong apa nih. Udah gitu orang yang nggak ada sangkut paut gitu. iya. Apa masalahnya? Mas, aku itu udah nggak, aku itu ya sama buzzer-buzzer ini, sama hater-hater udah nggak ada amarah lagi. Justru kasihan gitu loh. Tuh kata Sergio Lopez. Siap, ngeri banget ya Sergio. Kamu jangan ulang terlalu barbar. Jangan terlalu barbar. Kalau di kampung aku, nama juragan itu ada juragan padi, ada juragan hasil bumi, ada juragan jagung, ada juragan apa. Nama juragan itu di kampung aku begitu. Aku mah nggak tahu kalau ada juragan buzzer, nggak tahu. Ada juragan ayam. Ada juragan kambing, ada juragan ayam. Sekarang lagi mau korban, kemarin aku urusan sama juragan sapi. Aku lagi pilih kurban untuk sapi untuk kurban. Betul. Kurbannya. Kok nggak beli di aku kan? Kan aku juga di kampungku aja banyak petani sapi, kasihan. Oh, di Jakarta, yang di Jakarta. Kan aku kalau kurban di kampung. Oh, di kampung ya. Siapa ini target HS Buzzer si suami penjerong? Amin. Coba Kompur cerita lagi, tadi belum lengkap. Jadi si Gus Nafili sama si ini udah mulai sidang. Terus dia ada ngomong nggak waktu ditanya-tanya sama media? Apa nggak ditanya sama media si mereka ini? Mereka baik siapa namanya si apa namanya ini, si yang dua ini, si Restu sama si Ferry kayaknya bungkam ditanya sama wartawan. Tapi kalau siapa si Gus Nafili ini ada dia menjawab beberapa pertanyaan wartawan sih, tapi nggak terlalu banyak juga karena dia sambil keluar dari ruang sidang udah langsung ke mobil tahanan kan kalau udah selesai. Jadi yang sempat dia jawab waktu ditanya sama netizen terkait dengan bayaran, katanya kayak gitu kan. Saya nggak ada nerima bayaran, saya real fansnya NM, katanya kayak gitu. Yang siapa yang ngomong si Gus Nafili? Tapi itu nanti bakalan ada pengembangan gak sih Bu? Kalau ini menurut aku ya teman-teman ya, kalau si Gus Nafili mungkin iya ya, kayak buzzer hater, bukan buzzer sih, haters biasa yang memang ngefans sama NM. Aku mungkin agak percaya kalau si Gus Nafili ini kayak fans yang barbar gitu, kepengen ngebully aja gitu. Kalau si Gus Nafili ya, makanya hati-hati nih kalian yang karena ngebela idola kalian terus kalian ngebuzzer seenaknya nih, nanti kayak Gus Nafili kalian. Hati-hati. Nah, kalau Gus Nafili kan memang dia ditangkapnya itu terpisah dari yang tiga ini. Ini dia nggak terconnected nih, si Gus Nafili sama si Ferry ini nggak terconnected. Si Gus Nafili dicengkiwing sendiri. Dia memang fans CNM yang ngebully aja, barbar ngebulinya. Oke, kalau itu ya, ini contoh buat kalian. Kalau kalian ngefans itu kira-kira bakal melanggar hukum nggak? Kira-kira bisa kayak si Gus Nafili nggak? Kalau Gus Nafili mungkin iya ya nggak dibayar. Tapi untuk si Ferry, si yang tiga itu kan udah terbukti dia ngegaji tuh, si Ferry ngegaji si siapa tadi? Kompur? Ferry Restu menerima upah dari Ferry. Restu menerima upah dari Ferry 6 juta sebulan. 6 juta itu lebih dari UMR, ya enggak?
cuman rebah-rebahan, Iya. ketak-ketik ngebully, nggak usah mikir, nggak usah dimarahin sama bos, nggak usah apa nih, ngetak-ketik, ngehujat, ngebully, dapat 6 juta. Nah, yang pertanyaan aku, nanti ini yang ngebayar si Ferry ini siapa? Masa sih gara-gara orang nggak suka sama si Nepos, nggak suka sama Bu Heni Sagara, nggak suka sama Reza, nggak suka sama Sela Sokia, rela ngegaji orang sebulan 6 juta, ini udah 2 tahun loh. Masa sih sebegitunya gitu dia ngegaji satu orang, kan yang udah ditangkap 2. Berarti kalau kali 6 juta kali 2 aja udah 12 juta sebulan. Masa sih gitu. Nah, sekarang kan jadi pertanyaan besar itu buat aku pribadi ya. Si Ferry ini keuntungannya apa? Bisa ngegaji orang untuk ngebully doang. Itu loh. Kalau memang dia katanya nggak ada yang ngebayar lagi. Tuh, kayak nggak kebayang. Apakah ada yang ngebayar lagi, siapa? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar, ini yang ngebayar si Ferry ini siapa? Bisa dicek komunikasi sama siapa aja. Udah pastilah, itu mah udah pasti. Itu biarkan serahkan ke aparat penegak hukum. Cuman kita ini nggak usah masuk ke dalam ranahnya hukum ya. Kita sebagai netizen aja. Sebagai netizen ini, kan di dalam putusannya, di dalam dakwaan udah ketulis tuh. Si Ferry ngegaji 6 juta. Ini dapat gaji dari si Ferry 6 juta. Kan itu 3 orang yang diadili. Kalau 2 orang dapat 6 juta, berarti sebulan 12 juta si Ferry ini bayar yang ketangkep nih ya. Belum yang nggak ketangkep masih ada. Nah, si Ferry ini banyak banget duitnya, kerjanya apa? Kok mau ngegaji orang cuman untuk nge-head orang yang dia aja nggak kenal gitu. Sama Bu Heni nggak kenal, sama aku nggak kenal, sama Sela nggak kenal, sama si Reza Gladys nggak kenal. Kok mau gitu loh? Kok mau ngegaji orang untuk untuk ngebenci orang segila selama 2 tahun gitu? Kalau dia orang kaya, mungkin dia aja tempat tinggalnya di Garut sana, guys. Aku nggak ngerendahin dia ya. Maksudnya dia juga bukan konglomerat yang kayak bagi-bagi, kayak bukan spender kayak yang suka nebar-nebar koin gitu. Iya, benar. Dia pun hidupnya itu sangat sederhana di Garut, di kampungnya sana gitu loh. Itu jadi aku tuh bingung gitu. Kok ada orang susah bisa menggaji orang 6 juta hanya untuk menebar kebencian itu ya. Kompor gitu kan? Siapa tadi ya yang si itu bayar 6 juta ke yang ketangkap? Berarti dia lebih gede lagi dong dibayarnya berarti, Kak. Enggak, dia kan bilang katanya dia cuman benci aja sama jadi dia benci aja sama kita nggak ada yang nyuruh kata dia. Nah, makanya aku tanya, kok dia itu mungkin uang 12 juta sebulan buat keluarganya itu berarti banget loh, karena setahu aku dia bukan orang kaya-kaya amat, ketangkapnya juga kan, mohon maaf ya, rumahnya juga kan sederhana gitu. Menurut aku tuh kayaknya nggak masuk akal aja kalau dia itu sekedar mau onar di sosmed keluar uang segitu banyak gitu. Benar nggak, kawan Kombur? Enggak. Itu. Enggak. Coba netizen, aku bertanya sama kalian, menurut kalian masuk akal nggak si Ferry ini punya anak buah, yang satunya digaji 6 juta, cuman untuk nge-head comment, terus ngebikin muka semua itu jadi jadi bina, jadi apa, terus di framing yang apalah seolah-olah nyata gitu. Nah, itu menurut kalian pasti ada orderan lagi dia tuh. Dapat orderan dia tuh pasti. Ada yang kalau cuman Restu dan Ferry aja yang ketangkep kurang gong, harusnya Bos Buzzer ditangkap. Ya itu Ratna Ambar, makanya ini kan kita lagi membahas nih kira-kira Bos Buzzer si Ferry ini ada bos lagi atau enggak, karena si Ferry bilang dia nggak punya bos gitu. Tapi secara secara penglihatan mataku, aku dengar ceritanya si Ferry ini juga bukan konglomerat gitu. Kenapa mau ngegaji orang untuk ngehina orang gitu? Cuma-cuma lagi kan? Cuma-cuma yang dihinanya itu menurut aku juga ekonominya jauh di atas dia, kayak Sela, kayak Bu Heni Sagara, kayak Reza Gladys itu kan jauh di atas dia. Kenapa dia yang hidupnya pas-pasan itu bisa ngegaji orang hanya untuk ngebully mereka, itu apa untungnya? Itu maksudku. Menurut kalian gimana? Nah kan kasihan nih ngeliat mukanya. Udah deh, Kombur ganti ke Ferry aja, Kombur mukanya. Nih biar kalian tahu yang namanya Ferry mana, Kombur. Yang bisa ngegaji orang-orang 6 juta sebulan.
Kombur. Bilang lagi dia. Aku izin turun dulu ya, Bu. Iya. Ya. Bye bye Dokyun. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Di Zoom deh, Kombur. Di Zoom deh, aku gedein. Gimana caranya ngegedein? Nah, coba di Zoom yang namanya Ferry yang nggak gaji 6 juta. Yang botak kan ya kalau nggak salah. Aku udah ketemu dia soalnya di Polda Jabar. Oh ini yang orang Garut itu. Tertunduk aja aku tanya waktu itu. Waktu baru ketangkep dia. Modus operandi daripada para pelaku ini diantaranya itu bahwa tersangka SM yang memerintahkan tersangka RR untuk mencari dan mengumpulkan foto dan video tentang pelapor HP untuk dijadikan bahan dalam membuat konten meme atau video pendek yang bermuatan manipulatif. Konten yang sudah selesai dibuat oleh tersangka RR terlebih dahulu meminta koreksi kepada tersangka FM. Setelah mendapat persetujuan dari tersangka FM, maka tersangka RR memposting konten meme ataupun video pendek tersebut pada media sosial Instagram atas nama Radar Celebrity yang dikelola oleh tersangka RR. Tersangka RR memberikan narasi atau isu yang akan diangkat dalam konten tersebut kepada tersangka RR. Untuk foto dan video pelapor HP diambil oleh tersangka RR dari akun Instagram milik korban ataupun milik akun TikToknya. Untuk audio atau background menggunakan tersangka RR menggunakan suara AI, yaitu didapatkan dari situs Free AI Voice Generator dan membuat narasi atau kalimat pada situs tersebut. Pada situs tersebut mendapatkan opsi text to speech untuk merubah teks yang diupload menjadi bentuk suara dan bisa disertai dengan tulisan sebagai bersangkutan menemukan untuk konten tersebut. Untuk konten yang tertentu dan posting tersangka menggunakan akun Radar Celebrity yang berdampak kepada citra atau nama baik si pelapor. Untuk bahwa dalam pengerjaan pembuatan konten meme atau video pendek, tersangka RR menggunakan perangkat berupa laptop seperti yang kita lihat. Terlihat ada 2 laptop maupun handphone yang juga yang kita tampilkan. Untuk konten sendiri dia ada membuat 12 konten yang sudah terupload. Untuk tersangka RR sendiri merupakan karyawan dari tersangka SM dan mendapat upah sekitar dari 5 juta sampai dengan 6 juta setiap bulannya. Untuk yang bersangkutan sendiri, saudara RR sudah bekerja sejak tahun 2023. Demikian. Nah, kamu bayangin tuh 2023 di post dulu Kombur. 2023 ketangkepnya 2026. 2026. Oh, Ketangkep ya? 2026. Berarti berapa tahun? 3 tahun, lu 3 bayangin. tahun. 3 tahun dia digaji 6 juta, 5 sampai 6 juta, 3 tahun untuk ngebully selama perjalanan huru hara skincare ini kan? Gila parah. Marah 6 nggak? juta, 6 juta include kakak yang dibully. Iya, Semuanya pokoknya. ngebully aku, Semua. ngebully Sela, ngebully Bu Heni DRG. Sagara. DRG juga kan, Bu? Nah, jadi sebenarnya banyak sih yang mereka ini narasiin jahat kan, termasuk Kapitri, termasuk DRG, termasuk SS, termasuk Bu Heni. Nah, cuman yang mau bergerak itu istilahnya yang benar-benar mau seriusin ya Bu HS, dan akhirnya gol juga gitu. Iya, karena gini loh, kalau menurut aku dari awal memang harus dilakukan oleh Bu HS, karena kan Bu HS ini sebagai maklon pabrik yang memang memproduksi skincare yang ini sama si Radar Seleb kan. Kayak produknya Reza kan dia yang hancur, Sela juga dia. Menurut aku sebagai leader Bu HS ini udah tepat banget melakukan tindakan ini ya untuk kayak untuk melindungi ke depannya ya, kalau dia punya customer lagi yang bikin produk di tempat dia kan, ini jadi pelajaran, jangan sembarangan untuk memfitnah, ngebully, untuk black campaign gitu. Ini udah salut sama Bu HS bisa
apa namanya bisa tekun banget ya, sampai rajin, sampai kadang aku tuh ada kasihannya dia setiap hari marah di sosmednya. Tapi kalau aku jadi di posisi dia pun pasti sedih lah. Maksudnya dia nggak salah apa-apa, tiba-tiba dihancurin segitu keji sama sama si Ferry and the gang ini, kan nggak ada urusan gitu. Udah tepat banget sih Bu HS membawa ini ke jalur istilahnya, kan dia kalau peribahasa sampai ke lubang tikus pun dia perjuangin untuk ketangkep ini semua pembuli. Gitu ya. Bener nggak Kombur? Nah, jadi sebenarnya kalau kata Bu HS sih ya, sebenarnya dia tuh gak tega sebenarnya untuk melakukan terhadap yang buzzer-buzzernya ini kayak gitu kan. Sebenarnya dia nggak sampai hati, cuman dia berharap melalui mereka ini terungkap nih siapa dalangnya kayak gitu. Donaturnya. Nah, Iya. jadi LP Bu Hen ini juga di Polda Jabar bukan cuma sebatas mereka doang, bukan sebatas cuma ngebuzzer-buzzer ini doang. Ada lagi nih yang laporannya yang sudah naik sidik juga nih terkait dengan 2 tenaga medis ya. Kayaknya bukan DRL sama DRO ini di luar dari DRL dan DRO. Ini terkait dengan pemalsuan produk. Oh, aku tahu itu yang kemarin jadi berantem ya. Iya, Nah, itu kan hanya itu korban ini sih, kalau aku korban ikut-ikutan tadinya mungkin. Begitu sekarang dia ada masalah diajak berantem. Iya nggak, Kombur? Nah, jadi singkat kronologi pelaporannya yang dijelaskan sama siapa namanya, sama pihak Bu Hen atau si bapak itu kan, Pak Iwa. Nah, ini aku ngomong kayak gini bukan penggiringan opini ya. Ini kadang ini netizen nih, Kombur itu konten itu tidak pernah penggiringan opini atau berasal dari mulutku doang. Itu ada sumbernya semua. Jadi kalau kalian bilang aku penggiringan opini, berarti sama aja kalian bilang media penggiring opini, kocak. Iya benar. Ngapain? Gak ada kepentingannya Kombur ngegiring opini buat apa? Baca yang Jelas. sesuai yang ada. Jelas tiap aku bikin konten itu jelas ada layar yang kutampilkan ya, berarti itu dia. Sebetulnya teman-teman, Kombur ini ngebawa ini ke Komal aku ini untuk ngasih tahu ke kalian jangan mau disuruh jadi buzzer. Nah, kalau udah ketangkap begini kesian. Tadi ada Gus Nafili itu satu, dia cuman sekedar jadi ngefans sama orang, terus ngebully-bully, dibayar enggak, akhirnya penjara kan. Ini si Ferry nih bawa orang-orang jadi ke penjara juga. Sebetulnya kalian harus berterima kasih Kombur bawa ke sini untuk warning kalau masih jadi buzzer, tobat. Betul. Nah, ini aku lanjutin ya yang soal yang tadi produk apa namanya, pemalsuan produk yang dilaporkan itu 2 tenaga medis. Nah, inisialnya ya. Ini yang berdasarkan mereka ya, Bu, si pelapor yang bilang ya, bukan aku yang nyebutin ya, netizen. Nah, dua terlapor itu inisialnya MF atau Mama Fanta, MF dan LP. Siapa tuh? Ini yang MF sih aku tahu yang kita diblokir. Oh, oke. Kakak lihat aja dari akun yang lain IG-nya. Oke, si itu ya yang tadinya bestian kan? Yang kemarin MF. ribut-ribut. Yang inilah yang Ike kimochi. Iya, aku tahu.